Oke, selamat pagi ya. Kali ini saya berada di pabrik gula Watu Tulis yang ada di Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Ini bagian depan dari pabrik gula Watu Tulis. Nah, di sana jalan raya. Kemudian di sini, tepat di depan kita ini adalah bekas water torrent yang digunakan untuk menampung air untuk kebutuhan rumah dinas yang berada di dalam kompleks pabrik gula Watu Tulis. Oke, kita melihat lebih dekat ya. Ada salah satu bangunan yang bertuliskan Watu Tulis 1839, kemudian 1915. 1839 ini tahun didirikannya pabrik gula Watu Tulis, di mana musim giling pertama itu dilakukan pada tanggal 21 Juni 1839. Kemudian di tahun 1915, di mana pabrik gula Watu Tulis itu memodernisasi peralatan sehingga bangunannya itu dirubah seperti ini ya. Itu di tahun 1915. Beginilah kondisi saat ini. Kemudian yang bangunan depan ini itu dulunya adalah bekas dari rumah dinas administratur. Jadi di samping pabrik itu terdapat rumah dinas administratur. Setelah tahun 1921 di sisi depan atau di sisi depan sana itu dibeli sama pabrik gula Watu Tulis untuk dibangun rumah dinas pejabat, salah satunya adalah administratur. Rumah dinas administrator dipindah dari sini ke arah timur ya, dan ini digunakan sebagai kantor administrasi pabrik gula Watu Tulis yang sekarang fasadnya masih terlihat sebagian asli, sebagian sudah direnovasi ya. Kemudian yang di sini ada tulisannya WT itu Watu Tulis. Dulu ini adalah jalur masuknya lori pengangkut tebu ya, itu ke stasiun Gilingan. Stasiun Gilingannya berada di dalam sini, dan sekarang pabrik gula Watu Tulis ini sudah tidak beroperasi sejak tahun 2016. Dan beginilah kondisi pabrik gula Watu Tulis di tahun 2025. Jadi pabrik gula Watu Tulis itu menggunakan jalur lori dengan lebar sepur sekitar 700 mm ya. Ini bekas jalur lorinya. Nah, itu terdapat bekas ini ya, lori untuk barang yang ada di sisi depan pabrik gula Watu Tulis. Ini bekas lori untuk apa? Lori barang kalau nggak salah ini. Ini bekas lorinya. Oke, ini saya berada tepat di depan bangunan yang bertuliskan Watu Tulis 1839, kemudian 1915. Jadi dari referensi yang saya dapatkan berkaitan dengan kontrak gula, pabrik gula Watu Tulis yang didirikan tahun 1839 itu cukup mewakili pabrik gula yang didirikan pada tahun 1830 sampai dengan 1845, di mana setelah 1845 itu mulai dilakukan kebijakan liberalisasi industri gula. Artinya peran pemerintah itu sudah mulai berkurang. Jadi pabrik gula Watu Tulis ini didirikan oleh Johan Dick August Lot, di mana Johan Dick August Lot ini mendapatkan kontrak dari pemerintah pada tanggal 19 Juli 1838
Jadi pabrik gula Watu Tulis ini yang didirikan oleh Johandik August Slot itu membangun pabrik gula Watu Tulis dengan luasan perkebunan tebu itu dengan luasan 340 bow, atau kalau dalam konversi ke hektar itu 480 hektar dalam jangka waktu kontrak sekitar 20 tahun. Di dalam kontraknya antara Johandik August Slot dan pemerintah juga disebutkan bahwa penggilingan tebu itu harus menggunakan alat gilingan tebu yang digerakkan oleh tenaga air. Dalam hal ini itu adalah water mollen. Yang sebelumnya itu banyak sekali pabrik gula yang menggunakan gilingan tebu dari tenaga hewan atau Chinese mollen. Kemudian kontrak selanjutnya atau isi kontrak selanjutnya itu adalah pemerintah akan memberikan pinjaman sebesar 60 gulden untuk pembangunan pabrik gula Watu Tulis. Kemudian pinjaman dari pemerintah dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini biaya selain pinjaman di depan itu juga ada biaya pembukaan lahan tebu. Itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah yang nantinya harganya dikonversi terhadap harga gula kepada pemerintah dengan nilai yang tetap, dan pemegang kontrak dalam hal ini Johandik August Slot itu akan mengirimkan gula dari hasil produksi pabrik gula Watu Tulis itu harus mengirimkan sampai ke kantor NHM yang ada di kota Surabaya. Dalam artian berarti pengiriman gulanya itu adalah Franco NHM di kota Surabaya. Di dalam kontrak juga ada berbunyi bahwa pemilik pabrik gula itu harus membayar premi kepada kepala desa yang wilayahnya digunakan untuk penanaman tebu atau perkebunan tebu yang mendukung produksi pabrik gula Watu Tulis. Nah, jika hasil produksi gulanya itu melebihi 4,5 pikol per bunder tanah, maka pemilik pabrik gula itu harus membayar 40 sen sampai dengan 3 gulden kepada kepala desa yang tanahnya digunakan untuk perkebunan tebu. Kemudian ada lagi kontrak bahwa pemilik pabrik gula itu harus membangun gudang ampas. Tujuannya untuk membangun gudang ampas adalah ampas itu akan digunakan sebagai bahan bakar untuk produksi di pabrik gula, sehingga akan mengurangi konsumsi dari kayu bakar, di mana kayu bakar yang saat itu banyak dimiliki oleh pemerintah, sehingga konsumsi kayu bakar untuk keperluan dari pabrik gula itu bisa diminimalkan. Kemudian ada juga kontrak yang menyebutkan bahwa jika pemilik pabrik gula itu melakukan perlakuan buruk terhadap penduduk di sekitar ataupun karyawan, maka akan mendapatkan peringatan keras dan bahkan bisa menimbulkan pembatalan kontrak antara pemerintah dengan pemilik pabrik gula. Nah, itu sedikit sedikit cerita yang berkaitan dengan kontrak antara pemerintah dengan pemilik pabrik gula pada saat pabrik gula Watu Tulis itu didirikan di tahun 1839, dan itu merupakan representasi atau cukup mewakili dari keseluruhan pabrik gula yang ada di Jawa yang didirikan pada tahun 1830 sampai dengan 1845 ya. Jadi setelah 1845 Gubernur Jenderal itu bernama Jan Jacob Rokusen, di mana Jan Jacob Rokusen ini sangat concern sekali untuk menerapkan liberalisasi industri gula, di mana peran pemerintah itu bisa dikurangi. Jadi kayak pembukaan lahan, penyediaan modal awal itu tidak lagi ditanggung oleh pemerintah atau bukan tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab pemilik konsesi atau pemilik pabrik gula. Kemudian diharapkan pemilik pabrik gula itu mendapatkan modal dari pinjaman perbankan yang ada di Hindia Belanda. Nah, sekarang bagian bagi kita nggak bisa masuk bagian dalam karena semuanya sudah terkunci. Kita coba untuk explore di sisi yang lain ya.
Ya, beginilah kondisi dari bekas pabrik gula Watu Tulis yang sudah berdiri tahun 1839, kemudian ditutup tahun 2000, kurang lebih sekitar tahun 2017 ya. Beginilah kondisi sisa bekas bangunannya. Ini terdapat beberapa jalur atau rel yang masuk ke masing-masing bangunan. Kondisi pabrik gula Watu Tulis setelah 8 tahun berhenti atau beroperasi ya. Ini terlihat bekas water torrent untuk kebutuhan kompleks rumah dinas yang ada di pabrik gula Watu Tulis. Ini bagian depannya, dan di depan ini pintu gerbang ya. Pintu gerbangnya itu hampir mirip-mirip seperti yang kemarin saya review di pabrik gula Juwono. Kemudian di atas ini ada cerobong asap. Nah, cerobong asapnya ini masih bertuliskan Watu Tulis. Tahunnya agak kurang jelas bekas cerobong asapnya. Oke, selamat sore ya. Kali ini saya berada di daerah Sidoarjo, tepatnya di bekas rumah dinas administrator pabrik gula Watu Tulis. Nah, lokasi pabrik gula Watu Tulis itu berada di depan ini. Di depan saya ini, seberang jalan, itu adalah bekas dari pabrik gula Watu Tulis. Kemudian di sini rumah administrator pabrik gula Watu Tulis. Jadi sebelum tahun 1921 keseluruhan rumah dinas pabrik gula Watu Tulis itu berada di dalam kompleks pabrik gula Watu Tulis. Nah, kemudian sebenarnya dulunya lahan
perumahan pejabat pabrik gula Watu Tulis yang berada di sisi timur jalan raya, itu dulu adalah warung-warung yang kumuh. Kemudian dibeli oleh pabrik gula Watu Tulis pada sebelum tahun 1921. Kemudian mulai dibangun kompleks perumahan pejabat pabrik gula Watu Tulis itu setelah musim giling tahun 1921. Jadi ini lahan yang dibeli oleh pabrik gula Watu Tulis sebelum tahun 1921. Kemudian karena adanya pengembangan pabrik gula Watu Tulis yang mengharuskan rumah administrator yang sebelumnya itu berada di dalam kompleks area pabrik gula Watu Tulis harus dipindah, dan bekas rumah dinas administrator pabrik gula Watu Tulis itu sekarang menjadi kantor dari pabrik gula Watu Tulis. Kemudian setelah musim giling tahun 1921, area ini itu sudah menjadi milik Kultur Maskapai Watu Tulis Popoh. Kemudian dibangun rumah administrator mulai tahun 1921, dan secara resmi rumah dinas ini ditinggali oleh administrator pabrik gula Watu Tulis pada sekitar tahun akhir 1922 atau awal 1923. Nah, data mengenai bahwa area ini bukan milik dari pabrik gula Watu Tulis itu saya dapatkan dari laporan tahunan Kultur Maskapai Watu Tulis Popoh. Jadi ini sudah sudah dibeli oleh pabrik gula Watu Tulis pada tahun 1921. Dan rumah dinas administrator ini itu dibangun dan sudah mulai digunakan pada tahun 1922 atau 1923. Dan beginilah fasad saat ini, fasad bekas rumah dinas administrator pabrik gula Watu Tulis. Ini fasad bagian depannya. Ini kita lihat bagian sisi samping dari bekas rumah dinas administrator pabrik gula Watu Tulis. Beberapa tahun yang lalu ya saya pernah kesini juga, cuman ini kondisinya tidak se ekstrim ini dan bisa dilewati untuk masuk ke akses sana. Itu kayak di belakang sisi kanan maupun sisi kiri maupun di sisi kanan itu pernah terdapat bekas garasi untuk mobil ya. Ini kita lihat ventilasi udara berbentuk kotak-kotak, itu sama seperti rumah dinas yang sebelah sana. Ini saya sama Om Sarif. Gimana Om? Bangunannya kelihatannya megah Mas ya? Iya. Bangunan abad 19 ini. Abad 20. Abad 20. 19 mulai dibangun itu setelah musim giling 1921. Tapi kalau di pabriknya di depan sana itu 1839. Memang 39. Pabrik gula Watu Tulis kan didirikan 1839. Kemudian di sana ada tulisan 1915. Ya, 1839 strip 1915. Karena tahun 1915 itu pabrik gula Watu Tulis melakukan modernisasi dan bangunannya mulai dibangun. Yang sekarang masih ada itu dari tahun 1915.
Cuman ini untuk akses ke sana agak sulit. Ini ada koridor yang menghubungkan antara bangunan utama dengan samping, dan ini kalau nggak salah ini ada kamar-kamar, kemudian yang di sana itu ada garasi kalau nggak salah. Tahun 1939 pabrik gula Watu Tulis itu merayakan ulang tahun yang ke-100 dan dilakukan perayaan besar-besaran. Dan perayaan itu dilakukan di 2 tempat. Yang pertama adalah di halaman pabrik gula, itu untuk inlander. Yang di dalam pabrik gula itu untuk inlander. Acaranya acara-acara seperti wayang, kemudian acara-acara yang hiburan yang pada saat itu dilakukan oleh warga-warga lokal. Kemudian yang di taman ini, yang di taman yang cukup luas di rumah dinas administratur, itu dilakukan perayaan yang cukup megah. Itu ada hiburan jazz, kemudian perayaan 100 tahun itu juga dihadiri oleh beberapa pejabat di Karesidenan Surabaya, kemudian dari Sidoarjo, dan juga mengundang beberapa tamu dari Stadspoorwegen, beberapa pabrik gula di sekitaran Sidoarjo. Dan itu perayaannya kalau nggak salah dilakukan pada tanggal sekitar 3 atau 4 April 1939 dalam rangka memperingati 100 tahun pabrik gula Watu Tulis. Akan saya tampilkan beberapa foto yang saya dapatkan atau dokumentasi yang saya dapatkan perayaan 100 tahun pabrik gula Watu Tulis di area taman rumah dinas administratur. Dan acaranya cukup meriah, itu sampai mendatangkan restoran yang terkenal. Salah satu restoran yang terkenal di kota Surabaya itu ada restoran Helen Don. Itu digunakan untuk perayaan 100 tahun pabrik gula Watu Tulis yang ada di taman, sekitar taman rumah dinas administratur pabrik gula Watu Tulis. Nah, ini kita lihat. Om, ini namanya apa ya? Yang cerobong apa? Orang biasa nyebutnya yang ini loh. Punden. Apa? Yang atas sendiri loh. Iya, yang atas sendiri. Kayaknya kayak apa ya? Rumah apa? Jarang loh rumah dinas yang ada gininya ya, yang kelihatan bagian depan. Kayak apa ya? Angin-angin apa ya? Dengan arsitektur yang cukup unik. Dan warnanya itu juga unik, Mas. Warnanya kan rata-rata apa? Krem, kuning. Iya. Jadinya rumah-rumah dinasnya juga. Ini dulu pernah dicat beda warna. Ada beda warna, nggak semuanya putih. Cuman sekarang putih juga lebih bagus ya. Ya. Tapi ada juga yang pernah ngomong ini arsitekturnya sama seperti stasiun di Jakarta itu apa? Mr. Cornelis. Oh, Mr. Cornelis. Jatinegara. Jatinegara, iya. Iya, stasiun Jatinegara. Saat ini kafe ini digunakan, saat ini bekas rumah dinas administratur digunakan untuk kafe Loji 1839. Ini tadi kita lihat dari sisi sebelah utara rumah dinas, ini sebelah sisi selatan. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, yang bangunan di sebelah utara tadi itu kan nggak bisa kita akses karena kondisi nggak memungkinkan. Nah, di sebelah kiri ini terdapat bekas garasi ya, bekas garasi. Iya, kayaknya ini bekas garasi ya Om ya.
Iya, bekas garasi. Garasinya untuk 2 mobil kayaknya Ya, ini. mobil mas, pintunya kan. Iya. Pendirinya bagi Watu Tulis itu orang Cina mas? Enggak, pendiri pabrik gula Watu Tulis itu Johann Dick August Loth, orang Jerman yang lahir di Solo, keturunan Jerman yang lahir di Solo, dan makamnya itu ada di Penileh. Ada Penileh makamnya. Iya, Johann Dick August Loth.